Setelah pertarungan dua Kenpachi, Unohana dan Zaraki berakhir, kini Zaraki Kenpachi adalah satu-satunya Kenpachi yang masih hidup. Namun tahukah kalian jika sebenarnya selain kedua Shinigami tersebut masih ada Kenpachi lainnya? Berikut merupakan siapa saja para Kenpachi setelah Unohana dan sebelum Zaraki Kenpachi. Let's check it out. Kenpachi merupakan satu julukan untuk Shinigami terkuat, dan menurut Unohana hanya ada satu Kenpachi di setiap generasinya. Nah, dari Kenpachi pertama sampai Zaraki masih ada para Kenpachi lainnya yang mungkin saja tidak kalian ketahui. Sebenarnya Zaraki Kenpachi merupakan Kenpachi nomor 11, sedangkan Unohana merupakan Kenpachi yang pertama. Jadi ada Kenpachi nomor 2 sampai nomor 10 yang jarang disebutkan di anime maupun komiknya. Sayangnya, dari 9 Kenpachi selain Zaraki dan Unohana, hanya 3 saja yang sudah diungkapkan. Berikut ketiga Kenpachi selain Zaraki dan juga Unohana. Let's check it out. Yang pertama ada Kenpachi nomor 7. Dari Kenpachi nomor 1, Unohana Yachiru, kita langsung lompat ke urutan ke-7. Namanya adalah Kuruyashiki Kenpachi. Kuruyashiki ini penampilannya bisa dibilang mirip sekali dengan Zaraki, badan besar dan rambut panjang. Namun kepribadiannya sedikit berbeda atau sangat berbeda. Kuruyashiki sangat suka berteman dan Kuruyashiki dikatakan adalah salah satu teman dekat Shunsui Kyoraku. Berbeda dengan Zaraki yang lebih sering bersama dengan divisinya saja, yaitu divisi ke-11. Dan seperti Kenpachi lainnya yaitu Unohana dan Zaraki, Kuruyashiki juga merupakan kapten divisi ke-11. Untuk wakil kaptennya bernama Kano Ashido. Kano Ashido ini pernah tampil di anime Bleach episode ke-147. Dia merupakan Shinigami yang terperangkap di Hueco Mundo lebih dari beberapa ratus tahun yang lalu. Namun untuk Kuruyashiki Kenpachi sendiri, dia tidak pernah tampil di anime maupun di komiknya. Kuruyashiki ditampilkan di novel Bleach dengan judul novel Bleach Spirit Are Forever With You. Dikatakan Kuruyashiki ini pernah diajak menjadi anggota Divisi Zero karena kekuatannya, namun terlalu malas untuk menjaga Ryokyu dan menolaknya. Kuruyashiki juga merasa dirinya harus berada di Gote dan menunggu penantang Kenpachi selanjutnya. Dan benar saja, Kuruyashiki Kenpachi mati setelah bertarung dengan Kenpachi ke-8. Kemudian Kenpachi selanjutnya adalah Kenpachi ke-8, Shinigami yang telah mengalahkan Kuruyashiki Kenpachi. Dia adalah Asashiro Kenpachi dengan nama asli Asashiro Soya. Setelah mengalahkan Kuruyashiki, Asashiro menjadi Kenpachi ke-8 sekaligus kapten divisi ke-11. Penampilan Asashiro sendiri jika dilihat sekilas dia mirip sekali dengan Ryo, namun dengan rambut panjang. Untuk kepribadiannya dia tidak sama dengan Kuruyashiki maupun Zaraki. Untuk Asashiro lebih pendiam dan patuh akan perintah. Walaupun terlihat berwibawa dan memang berasal dari kalangan bangsawan, namun masa lalunya sangatlah kelam. Klan keluarga Asashiro walaupun bangsawan dituduh melakukan kejahatan yang tidak mereka lakukan. Bahkan Asashiro kehilangan kakaknya di waktu kecil. Namun karena perkataan kakaknya agar Asashiro menjadi Shinigami, Asashiro kemudian memutuskan untuk menjadi Shinigami dengan mengalahkan Kuruyashiki. Untuk kekuatan Asashiro diketahui ketika melawan Kuruyashiki, Kuruyashiki tidak menggunakan bankai, dan jika menggunakan bankai kemungkinan besar Kuruyashiki yang akan menang ketika melawan Asashiro. Sifat Kuruyashiki ini sama dengan Zaraki yang memang menahan kekuatannya. Nah, untuk Asashiro mengeluarkan shikai dan bankai miliknya yang bernama Urozakuro ketika bertarung dengan Kuruyashiki. Dan pertarungan ini terjadi 250 tahun sebelum anime Bleach terbaru Seinen Keseinen. Nah, diketahui Asashiro menyerahkan julukan Kenpachi kepada Kenpachi ke-9 tanpa bertarung. Asashiro diketahui mengkhianati Gote dan bertarung dengan beberapa kapten saat itu. Walaupun bisa bertahan, namun setelah mendengar bahwa para anggota Divisi Zero akan datang, Asashiro menyerah. Asashiro kemudian dibawa ke penjara Muken karena kejahatannya, dan 17 bulan di penjara tersebut Asashiro berhasil kabur namun tidak sengaja bertemu dengan Zaraki Kenpachi. Asashiro kemudian bertarung dengan Zaraki. Karena Asashiro tidak bertarung dengan serius sejak awal, Asashiro mengalami kekalahan ketika melawan Zaraki Kenpachi. Selanjutnya adalah Kenpachi ke-9 sekaligus kapten divisi ke-11.
Seperti yang sebelumnya telah disebutkan, Kenpachi ke-9 ini tidak bertarung dengan Asa Zero. Tidak hanya itu, nama dan gambar ilustrasi Kenpachi ke-9 pun tidak ada. Dan yang terakhir yaitu Kenpachi ke-10, Kiganjo Kenpachi, atau dengan nama asli Kiganjo Gosuke. Setelah mengalahkan Kenpachi ke-9, Kiganjo menjadi yang ke-10 dan juga kapten divisi ke-11. Kiganjo ini bertubuh besar dan gemuk, dan dia adalah Shinigami yang sempat muncul di flashback Zaraki pada anime terbaru episode ke-10 kemarin. Di komiknya sendiri, Kiganjo muncul di chapter 527. Nah, Kiganjo Kenpachi ini dikenal sebagai pria pemalas, bahkan dia jarang mengikuti pertemuan para kapten. Seperti ketika pengangkatan Urahara Kisuke menjadi kapten, Kiganjo tidak hadir. Kiganjo juga tidak hadir ketika rapat masalah Muguru Makense dan Kunamashiro yang menjadi holo. Benar-benar kapten pemalas. Dan di akhir hidupnya, Kiganjo bertarung dengan Zaraki yang ditonton 200 anggota divisi ke-11, yang berakhir dengan kematian Kiganjo Kenpachi. Nah, itulah para pemegang julukan Kenpachi yang sudah diketahui. Untuk Zaraki Kenpachi, diketahui adalah satu-satunya Kenpachi yang menang setelah bertarung dengan 3 generasi Kenpachi, yaitu Kenpachi pertama Unohana Yachiru, Kenpachi ke-8 Asa Zero Soya, dan Kenpachi ke-10 Kiganjo Gosuke. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapakah yang terkuat di antara para Kenpachi ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.